Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ini sekarang silakan duduk. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kalian atas kehadiran dan ketersediaan kalian dalam mengikuti kegiatan bimbingan kelompok pada pagi hari ini. Iya Bu, sama-sama. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah semuanya sehat-sehat? Iya Bu, kabar saya sehat-sehat. Oke, syukurlah. Bagaimana dengan kabar ibu sendiri? Kabar saya alhamdulillah baik dan sehat selalu. Oke, sebelum kita memulai kegiatan bimbingan kelompok pada pagi hari ini, mari kita lakukan perkenalan terlebih dahulu ya, karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, jadi nanti perkenalannya dimulai dari saya, habis itu ganti kalian ya. Siap Bu? Ya, perkenalkan, nama saya Vindi Emita Kustiarini. Saya guru baru di MTSN 2 Madiun ini. Perkenalkan Bu, nama saya Siti, nama saya Andre, saya Ari, saya Risma, saya Putri, saya Bagas, saya Viko, saya Wiranto. Oke, jadi ini semuanya sudah saling kenal kan? Iya Bu, sudah saling kenal. Nah, anak-anak, apakah kalian ada yang tahu kenapa kalian itu saya minta berkumpul di ruangan ini? Belum Bu, saya belum tahu. Memangnya ada apa? Nah, kalian saya minta untuk berkumpul di ruangan ini untuk melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok. Nah, apakah dari kalian juga ada yang sudah pernah mengikuti bimbingan kelompok? Apakah dan sudah tahu belum apa sih bimbingan kelompok itu? Belum tahu Bu, kami semua belum pernah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok. Oke, di sini saya akan menjelaskan. Bimbingan kelompok adalah salah satu jenis layanan bimbingan dan konseling yang diberikan kepada sejumlah orang ataupun beberapa orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk memperoleh informasi dan pengetahuan baru mengenai topik yang akan kita bahas. Nah, dalam bimbingan kelompok pun ada asas-asasnya. Yang pertama ada asas kerahasiaan, ada asas kenormatifan, ada asas keterbukaan, dan ada asas kesukarelaan. Oh, jadi bimbingan kelompok itu sifatnya rahasia Bu? Oh iya, tentu. Bimbingan kelompok itu sifatnya rahasia. Jadi nanti ketika kita melakukan bimbingan kelompok, misalkan ada sesuatu hal yang berkaitan dengan pribadi kalian dan itu perlu untuk dirahasiakan, maka saya minta dari masing-masing kalian ini untuk menjaga pembicaraan kita kali ini agar tidak menjadi pembicaraan umum di luar sana. Baik Bu, siap, aman, terkendali. Nah, sebelum kita memulai kegiatan ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing supaya kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan tanpa halangan suatu apapun. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, di sini saya berperan sebagai pemimpin kelompok, sedangkan kalian berperan sebagai anggota kelompok. Nah, nanti di sini kalian bebas dalam mengeluarkan pikiran kalian karena ini merupakan salah satu tujuan dari bimbingan kelompok yang telah kita bicarakan tadi. Oke Bu, baik. Nah, ini saya juga sudah mempunyai topik yang akan kita bahas di dalam bimbingan kelompok ini, yaitu mengenai kenakalan remaja. Wah, itu sangat menarik sekali Bu, karena melihat para remaja sekarang ini sudah banyak yang melakukan perilaku menyimpang, terutamanya di masyarakat. Oke. Nah, sebelum kita memulai ini kegiatan yang inti, nah ini ada aturan mainnya. Jadi dimana nanti ketika kalian ingin menyampaikan pendapat, ingin menyampaikan saran dan lain ataupun ingin bertanya, itu saya harapkan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu ya. Oke Bu, siap. Oke, kita lakukan bimbingan kelompok ini dengan durasi 1 jam mata pelajaran, yaitu 45 menit. Sudah siap? Nah,
Di sini ada yang mau berpendapat atau memberikan komentar mengenai topik yang akan kita bahas nanti? Saya Bu, oke silahkan. Nah, menurut saya topik bimbingan kelompok mengenai kenakalan remaja ini sangat penting sekali Bu untuk dibahas, karena mengingat moral remaja sekarang sudah sangat rusak sekali, dan melihat kejadian di luar sana banyak para remaja yang hamil duluan, seks bebas dan narkotika dan lain sebagainya. Ya, memang betul. Nah, lalu menurut kalian itu sebenarnya kenakalan remaja itu apa sih? Saya Bu, ya silahkan. Menurut saya kenakalan remaja itu suatu perilaku menyimpang yang dilakukan oleh seseorang, terutamanya remaja, yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Saya Bu, ya silakan. Menurut saya kenakalan remaja itu yaitu suatu tindakan tercela, di mana tindakan tersebut memiliki beberapa faktor penyebab, terutamanya penyebab dari bisa dari keluarga, bisa dari lingkungan ataupun teman dan lain sebagainya, yang dapat menimbulkan efek buruk dari perilaku seseorang. Saya ingin berpendapat, ya silakan. Nah, menurut saya kenakalan remaja itu perilaku manusia yang dimana dapat menimbulkan dampak buruk bagi kehidupannya. Oke, jawaban kalian sudah sangat bagus-bagus sekali. Lalu kenapa sih seseorang itu bisa melakukan perilaku menyimpang, terutamanya pada kasus kenakalan remaja ini? Apakah ada faktor-faktor penyebabnya atau bagaimana? Saya Bu, ya silahkan. Nah, menurut saya faktor penyebab dari kenakalan remaja itu terutamanya bisa dari faktor keluarga. Apalagi kalau misalkan keluarganya itu keluarga yang broken home, keluarga yang terpecah belah, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa menimbulkan seorang remaja itu mengalami apa ya, istilahnya itu perilaku menyimpang gitu. Nah, karena para remaja ini tidak mendapatkan pemantauan, pengawasan dari keluarganya. Saya Bu ingin menyanggah dari teman saya, ya silakan. Nah, menurut saya faktor dari kenakalan remaja ini bukan hanya dari keluarga saja, tapi bisa juga dari lingkungan masyarakat, baik itu dari teman. Nah, terlebih-lebih kalau misalkan lingkungan sekitar para remaja ini lingkungan yang buruk, nah ini akan menimbulkan efek buruk bagi perilaku remaja ini. Saya Bu juga ingin berpendapat, ya silahkan. Nah, menurut saya kenakalan remaja ini faktornya yaitu bisa juga dari diri sendiri. Karena apa? Para remaja itu biasanya memiliki rasa keingintahuan yang tinggi, rasa coba-coba yang sangat kuat mengenai sesuatu hal yang baru. Padahal pada dasarnya para remaja ini belum bisa mengendalikan dirinya sendiri. Oke, jawaban kalian sudah cukup bagus-bagus. Lalu dampak apa sih yang ditimbulkan dari kenakalan remaja ini? Saya Bu, ya silahkan. Nah, kenakalan remaja ini dampaknya yaitu hamil di luar nikah, pernikahan dini, seks bebas, narkotika dan lain sebagainya. Ya, ada lagi yang ingin berpendapat? Saya Bu, ya silahkan. Nah, kalau saya dampaknya itu hilangnya masa depan, terus tercemarnya nama baik diri sendiri maupun orang tua, dan bisa juga dijatuhi kurungan penjara apabila sifat dari kenakalan remaja ini sudah sangat fatal gitu. Ya, agar kita tidak tegang, kita lakukan ice breaking terlebih dahulu ya. Nah, ice breaking ini tujuannya yaitu untuk merileks, supaya rileks, terus untuk menyegarkan kalian dan juga bisa
memberikan semangat dalam kita melanjutkan kegiatan bimbingan kelompok. Nah, ice breakingnya dengan gamenya ini namanya tebak kata ya. Oke, sudah semangat anak-anak? Sudah Bu. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Nah, sepertinya kalian sudah mengetahui mengenai seluk-beluk dari kenakalan remaja ini. Lalu solusi apa yang dapat kalian terapkan untuk mengatasi kasus kenakalan remaja ini? Saya Bu, ya silakan. Menurut saya solusinya yaitu mungkin kalau remaja ini masih sekolah, kan katakanlah SMP ataupun SMA, nah ini bisa dikeluarkan dari sekolah ataupun bisa mendapatkan surat panggilan yang diberikan kepada orang tua agar si remaja ini jera dengan kelakuannya. Ya, yang lainnya ada yang ingin berpendapat? Saya Bu, ya silahkan. Menurut saya solusinya yaitu saya lebih mencari tahu dulu Bu. Jadi lebih mencari tahu apa yang menyebabkan seorang remaja ini bisa melakukan hal yang menyimpang. Kita cari tahu dulu alasannya apa, penyebabnya apa. Nah, ini bisa dilakukan melalui tatap muka, bisa melakukan melalui konseling individu dan lain sebagainya. Tetapi jika melalui cara-cara ini belum bisa teratasi, nah kita bisa melapor ke pihak yang berwenang. Oke, yang lainnya ada yang ingin berpendapat lagi? Saya Bu, ya silahkan. Nah, menurut saya ini harus ada kerjasama Bu, kerjasama antara dari pihak keluarga, dari pihak sekolah, dan dari pihak masyarakat. Nah, jikalau ada saling kerjasama di antara tiga pihak ini, maka ini akan sangat mudah untuk mengatasi kasus ini karena adanya perhatian, adanya pemantauan, adanya pengawasan, dan adanya tindak lanjut dari perilaku remaja sekarang agar ia tidak berperilaku menyimpang di luar sana. Oke, jawaban kalian sudah sangat bagus-bagus. Nah, pada intinya kenakalan remaja yaitu suatu perilaku menyimpang yang dimana faktor penyebabnya yaitu bisa dari keluarga, lingkungan, ataupun teman yang dapat menimbulkan efek kerugian bagi diri sendiri maupun orang lain. Nah, jadi di sini kita semua ini kan diharapkan bisa pintar-pintar dalam memilih pergaulan, di mana pergaulan itu ada yang bersifat positif dan ada yang bersifat negatif. Nah, supaya kita tidak terjerumus ke dalam pergaulan yang salah. Ya Bu, oke, sepertinya kalian sudah paham ya mengenai topik yang kita bahas kali ini, dan kalian sudah menemukan solusi untuk mengatasi kasus kenakalan remaja ini. Nah, bagaimana kesan dan pesan kalian ketika kalian mengikuti kegiatan bimbingan kelompok? Saya Bu, ya silakan. Nah, kesan saya sih sangat senang sekali Bu, karena di sini kita dapat berbagi pengalaman, bisa berbagi informasi, dan juga bisa saling sharing sama dengan teman-teman yang lainnya. Oke, saya Bu, ya silahkan. Nah, kalau saya mungkin jadi lebih tahu ya mengenai berbagai macam informasi mengenai kenakalan remaja, dan bisa mencari pergaulan yang lebih sehat lagi, yang lebih memberikan dampak positif bagi diri kita maupun bagi orang lain. Oke, lalu kesimpulan apa yang dapat kalian ambil dari bimbingan kelompok pada pagi hari ini? Kesimpulannya Bu, di sini kita dapat mengetahui pengertian bimbingan kelompok, pengertian kenakalan remaja, faktor penyebab kenakalan remaja, dampak yang ditimbulkan, dan solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi kasus kenakalan remaja ini. Oke, baiklah. Sepertinya kalian sudah mengetahui ya manfaat dari
kegiatan bimbingan kelompok pada pagi hari ini. Untuk itu bisa saya akhiri, dan sebelum kita mengakhiri, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing supaya apa yang kita peroleh pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.